Kabar yang cukup mencengangkan datang dari dunia olahraga Mixed Martial Arts UFC, di mana juara dunia Khabib Nurmagomedov menyatakan pensiun dari olahraga yang membesarkan namanya ini setelah menyelesaikan pertarungannya yang ke-29 melawan Justin Gaethje dengan kemenangan KO di ronde kedua pada tanggal 24 Oktober 2020. Khabib Nurmagomedov menyatakan pensiun dari UFC dengan alasan ingin merawat ibunya karena ayahnya telah meninggal di tengah persiapannya bertarung melawan Justin Gaethje. Dengan ini, maka Khabib Nurmagomedov telah menutup sejarah pertarungannya di Mixed Martial Arts dengan catatan 29 kali pertarungan tanpa pernah terkalahkan sekalipun. Kenapa petarung dari Dagestan ini bisa memiliki kemampuan bertarung yang sedemikian hebat? Dan tahukah kalian bahwa gak cuma Khabib Nurmagomedov, tapi ada banyak sekali petarung-petarung lain yang berasal dari Dagestan yang memiliki prestasi yang luar biasa baik di Mixed Martial Arts maupun bela diri lainnya. Sebenarnya ada apa dengan Dagestan? Kenapa daerah ini bisa mencetak begitu banyak petarung-petarung hebat? Dan tahukah kalian bahwa Presiden Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno juga terkenal di Dagestan? Bahkan saking terkenalnya sampai para orang tua di sana menamai anak-anaknya dengan nama Soekarno. Wilayah Dagestan menyatakan diri sebagai republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Akan tetapi, sebenarnya Dagestan ini termasuk ke dalam wilayah Federasi Rusia, bos. Republik Dagestan terletak di Kaukasus Utara Rusia yang berbatasan dengan Chechnya dan Georgia di barat, Azerbaijan di selatan, dan Laut Kaspia di sebelah timur. Dagestan secara harfiah berasal dari kata Dages yang berarti gunung dan Setan yang diartikan sebagai tanah. Ini sesuai dengan daerahnya yang terletak di pegunungan serta dataran tinggi, bos. Bahkan di beberapa tempat hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Lebih dari 80% masyarakat Dagestan memeluk agama Islam. Dan itulah alasan jika kalian lihat petarung-petarung dari Dagestan kebanyakan sangat kental dengan identitas keislamannya, bos. Mereka juga menganut madhab Imam Syafi'i, bos. Jadi kurang lebih ya mirip dengan Muslim Indonesia lah, bos. Dagestan dikenal masyarakat Rusia dengan keragaman etnis dan bahasanya karena di sana adalah rumah dari lebih dari 30 bahasa, bos. Hal ini karena di Dagestan terdiri dari banyak etnis yang masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri, bos. Beberapa etnis yang ada di sana, contohnya etnis Avar, Dargins, Komiks, Lezgin, dan etnis Rusia. Ada juga Laks, Tabasarans, serta Nogay, bos. Dari semua etnis tersebut, Avar adalah etnis yang terbesar, bos. Nah, kalau dilihat dari sisi sejarah, bos, Dagestan adalah tempat kelahiran Imam Shamil, pejuang legendaris pada abad ke-19 yang mempelopori perlawanan sengit terhadap kekaisaran Rusia oleh suku Chechnya dan Dagestan, bos. Pada revolusi Bolshevik pada awal 1920-an di Rusia, Dagestan dijadikan Republik Soviet Otonom dalam Federasi Rusia, bos. Lalu, di bawah periode Stalin, rakyatnya lolos dari deportasi massal, bos. Tak seperti yang dialami warga Chechnya yang terkena deportasi, bos. Setelah Uni Soviet jatuh, penguasa Republik Dagestan menyatakan tetap berpihak kepada Rusia, bos. Meski demikian, wilayah itu lalu disebut banyak terjadi pelanggaran hukum berupa kasus korupsi, kasus penculikan, kekerasan, dan penjualan senjata api marak terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa tersebut, bos. Moskow menyalahkan sebagian besar masalah ini pada separatisme yang berbasis di Chechen, bos. Tetapi, ada juga yang mengatakan warga di sana memang terbiasa dengan budaya senapan, bos. Nah, karena sejarah yang panjang dari Dagestan ini yang menjadikan area ini rawan konflik, bos. Bahkan ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa daerah ini masih kurang bersahabat untuk dikunjungi para turis, bos. Dan area rawan konflik dan kehidupan yang keras inilah yang menjadi alasan anak-anak di Dagestan mulai diajarkan bela diri sejak dini, bos, untuk menjaga diri mereka. Apalagi didukung oleh mulai banyaknya pusat-pusat pelatihan gulat di sana, bos. Dan latihan mereka juga cukup keras, bos. Bahkan kadang mereka gak cuma diajari gulat sama sesama manusia, bos.
Kadang anak-anak ini juga diajarkan gulat dengan beruang, seperti Habib Nurmagomedov waktu kecil, bos. Waduh, ngeri ya, bos. Disuruh melawan beruang loh. Aku disuruh lawan kecoak terbang aja, udah teriak-teriak gak jelas. Sampai suara tahu bulat keliling aja masih kalah sama suaraku. Padahal ya, bos, kalau kecoak kita sentil, dia bisa mati, bos. Nah, kalau beruang kalian sentil, ya paling-paling dia bakal balas nyentil jakunmu pakai taring. Nah, dengan pelatihan bela diri sejak kecil dan mode latihan yang keras sedemikian rupa, sehingga gak mengherankan, bos, ketika mereka dewasa, banyak yang sukses menjadi seorang atlet bela diri, bos. Bener gak? Nah, yang aku heran, di daerah kita kan banyak yang punya tradisi tawuran nih, bos. Ketemu sekolah lain bisa tawuran, nonton bola bisa tawuran, nonton orkes dangdut bisa tawuran. Harusnya gedenya bisa pada berprestasi jadi petarung UFC dong, bos. Tapi kok sampai sekarang belum pada terlihat hasilnya ya, bos? Oh, atau mungkin sebentar lagi ya, bos? Ya udah, kita tunggu aja. Dan yang mengejutkan, ternyata presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, cukup terkenal di sana, bos. Bahkan sampai banyak yang menamai anaknya dengan nama Soekarno, bos. Dan itu mereka lakukan memang karena alasan mereka mengagumi sosok Soekarno, bos. Contoh nyata adalah kisah dari warga Dagestan yang bernama Musa Gasimovic, yang pada Juni 1961 menghadiri sidang Partai Komunis di Kremlin, bos. Dia adalah warga asli Dagestan yang saat itu menjabat sebagai ketua kelompok tani, bos. Pada sidang Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet, kala itu hadir beberapa kepala negara asing, termasuk presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, bos. Kebetulan sidang hari itu jatuh pada hari Jumat, bos. Nah, ketika saatnya waktu duhur, tiba-tiba Presiden Soekarno berdiri dan minta izin kepada Sekjen Partai Komunis yang bernama Nikita Khrushchev untuk meninggalkan ruangan karena akan menunaikan sholat, bos. Nah, Nikita Khrushchev pun langsung memberikan izin kepada Soekarno. Musa pun terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bos. Ya, kalau itu terjadi di sini sih biasa aja ya, bos. Nggak ada yang istimewa. Waktunya sholat Jumat, ya keluar dari sidang buat sholat Jumat. Wajar banget kan, bos? Tapi kalau di sana beda banget, bos. Kegiatan beragama, termasuk Islam, selama zaman Uni Soviet itu dilakukan secara diam-diam, bos. Menurut Musa, apa yang dilakukan oleh Soekarno sangatlah luar biasa dan di luar pikiran kebanyakan orang Rusia ketika itu, bos. Dan atas kekagumannya pada Soekarno, Musa pun memberi nama anaknya Soekarno Musaevich yang lahir pada 1962, bos. Nah, ketika dewasa, Soekarno Musaevich ini memiliki dua anak laki-laki, bos, yang bernama Kamilevich dan Muhammad, bos. Dan uniknya, dua anak laki-lakinya ini juga menamai salah satu anak laki-laki mereka dengan nama Soekarno juga, bos. Kamil menamai anaknya Soekarno Kamilevich dan Muhammad memberi nama anaknya Soekarno Magomedovich. Ya, keren-keren. Aku ikut bangga lah, bos. Ya, seperti itulah ulasan singkat dari Dagestan. Dan alasan kenapa mereka dapat mencetak banyak sekali petarung-petarung hebat, bos. Apa pendapat kalian tentang daerah ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Iken Production selanjutnya.